Sumsel 24 jam hari ini. Koleksi benda bersejarah di ruang pameran hibah Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa terus bertambah. Hal ini seiring mulai tingginya kepedulian masyarakat Sumsel untuk menyelamatkan benda bersejarah yang semula tak terawat. Selanjutnya dihibahkan ke pihak museum, kemudian diteliti dan menjadi koleksi yang layak dipamerkan kepada masyarakat umum. Apa yang dilakukan budayawan Palembang Raden Muhammad Ali Hanafiah ini patut diacungkan jempol. Didorong kepedulian terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan, pria yang akrab disapa Mang Amin ini sukarela menghibahkan koleksi tanjak miliknya ke pihak Museum Negeri Sumsel Bala Putra Dewa Rabu kemarin. Mantan Kepala Museum SMB 2 itu memang hingga kini rajin membuat tanjak khas Palembang. Bahan yang digunakan adalah kain batik Palembang. Ada 4 jenis tanjak yang dihibahkan Mang Amin kepada pihak Sumsel Negeri Sumatera Selatan, yakni tanjak kepundang, tanjak bela mumbang, tanjak meler, dan ikat-ikat ketapang bekasong. Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa Haji Chandra Amprayadi mengatakan, sejak 2019 hingga saat ini sudah ada 2.000 koleksi benda bersejarah yang dihibahkan masyarakat kepadanya. Dan yang terbaru adalah hibah tanjak dari budayawan Ali Hanafiah. Chandra menuturkan, Mang Amin kembali menghibahkan koleksi pribadinya yaitu tanjak. Dan sebelumnya budayawan senior itu telah menghibahkan tutup dan kunci dari rumah linmas yang terbuat dari tembaga. Sementara itu, penyerahan hibah tanjak juga disaksikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Aufa Sarizal. Ya, alhamdulillah pada hari ini saya menghadiri langsung dan menyaksikan secara langsung penyerahan atau hibah berbagai macam tanjak dari para budayawan Kota Palembang yang kita kenal dengan Mang Amin atau Raden Muhammad Ali Hanafiah. Dan alhamdulillah kita saksikan tadi beliau secara langsung menyerahkan beberapa tanjak dan menjelaskan kepada kami apa arti dan bentuk dari tanjak-tanjak yang diberikan. Yang jelas dengan hibahnya tanjak ini akan menjadi menambah koleksi bagi Museum Negeri Sumatera Selatan ini, dan insya Allah tanjak-tanjak ini akan kita pamerkan dan kita tempatkan sesuai dengan tempatnya, dan juga akan menjadikan sebuah penambahan ataupun tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat siapapun yang ingin mengenal lebih jauh tentang tanjak. Oke, terima kasih Mang Amin, terima kasih budayawan, dan bravo buat Museum Negeri Sumatera Selatan. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Pemirsa, anggota Satgas Pra TMMD ke-111 Kodim 0401 Muba melakukan pengawasan penimbunan tanah di lokasi sasaran. Penimbunan dilakukan untuk pembuatan jalan penghubung antar desa di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Anggota Satgas Prat MMD ke-111 Kodim 0401 Moba, Serkajaya, dan Koptu Adi terus mengawasi warga yang sedang melakukan penimbunan tanah. Bahkan sesekali kedua prajurit ikut membantu warga agar pekerjaan cepat selesai. Kegiatan penimbunan tanah ini dilakukan untuk pembuatan jalan penghubung antar desa di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Dan Satgas TMMD ke-111 Kodim 0401 Moba, Letkol Arhanut Paris Kurniawan mengatakan, pelaksanaan kegiatan Prat MMD memiliki progres pekerjaan yang cukup signifikan, terutama dalam hal penimbunan tanah pilihan bagi sasaran fisik. Dengan pekerjaan cepat ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam akselerasi pembangunan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Warga Kelurahan Muara Rupit, Kabupaten Musirawas Utara kembali dihantui keberadaan gajah liar yang terlihat di sekitar komplek perkantoran Pemkab Muratara. Keberadaan gajah dengan panjang 2 meter tersebut sempat direkam warga. Keberadaan gajah liar yang ada di sekitar komplek perkantoran Pemkab Musirawas Utara sempat direkam warga dari kejauhan. Dari video yang direkam melalui kamera ponsel tersebut, terlihat gajah berada di semak belukar dan hendak mendekati pemukiman warga. Keberadaan gajah liar dengan ukuran sekitar 2 meter ini membuat warga menjadi takut. Alhasil, petugas dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan langsung melakukan pemeriksaan terhadap jejak kaki gajah yang dimaksud.
Yopi, petugas Satpol PP Muratara yang ikut melakukan pemantauan bersama tim BKSA mengatakan keberadaan gajah saat ini berada di seputaran wilayah komplek perkantoran Pemkab Muratara yang baru. Sebelumnya, warga Kertasari Kecamatan Karangdapo juga melihat gajah sedang berada di sawah. Sementara itu, Rusmin, Kepala Resor RKW 7 Gumai Tebing Tinggi Seksi 2 Lahat BKSDA Sumsel mengatakan keberadaan gajah baru terpantau 1 ekor. Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan pemantauan karena berdasarkan informasi warga ada 3 ekor yang kini berada di kawasan tersebut. Sejauh ini, sambung Rusmin, kegiatan pemantauan yang dilakukan selama 12 hari baru menemukan 1 ekor gajah dengan bobot hingga 4 ton. Nah itu kita belum bisa memastikan, tapi dari kami 1 gitu. Ya kami BKSDA Sumsel itulah. Untuk ukurannya? Ukurannya kalau prediksi gitu? Sekitar 4 ton lah, 4 ton 3 ton setengah. Ya itu kalau ganas tidak, tapi kalau dengan ini agak jinak deh itu. Karena lebih berani di dekat kampung, dengan rumah-rumah itu bisa 30 meter, 40 meter jarak dengan rumah. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pesta organ tunggal di Desa Meneng Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki menghebohkan warga sekitar. Salah seorang warga berinisial IH mendadak meninggal dunia saat pesta berlangsung. Diduga pria 34 tahun ini meninggal karena overdosis. Tubuh IH terus digoncang teman-temannya saat menghadiri rangkaian pesta pernikahan dengan hiburan organ tunggal. Tubuh pria 34 tahun ini mendadak ambruk di samping panggung dan dinyatakan meninggal dunia lantaran overdosis. Kepala Desa Meneng Raya Suparedi membenarkan adanya warga meninggal dunia saat menghadiri pesta pernikahan dengan hiburan organ tunggal. Saat kejadian, korban terjatuh dan mengalami kejang-kejang. Setelah dibawa ke puskesmas terdekat, pihaknya baru mengetahui jika korban mengalami overdosis akibat mengkonsumsi minuman keras dan narkotika. Alhasil keluarga sangat terpukul karena kejadian ini dan korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Pedamaran 2. Korban meninggalkan 3 anak yang masih kecil dan seorang istri. Reporter dan juru kamera Mujianto, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.